Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya. Kok bisa jadi wali kota? Kok bisa jadi gubernur, bahkan jadi presiden? Sementara kita dituduh pakai ijazah palsu. Jadi simpel sekali Bapak Jokowi. Tinggal tunjukin aja. Ini loh ijazah asli saya. Kan selesai. Kelar kan? Habis perkaranya. Nggak akan ruwet sini. Semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja. Ini ijazah asli saya. Silakan. Pak Jokowi, coba perlihatkan ijazahnya. Atau kalau kemudian Mahkamah Agung juga sudah semakin yakin bahwa ijazah itu tidak ada. Ini penting juga, karena yang disampaikan oleh UGM, yang diterbitkan oleh UGM itu atas nama Joko Widodo, yang belum tentu adalah presiden, belum tentu adalah gubernur DKI, sehingga ya memang nggak ada, ijazahnya nggak ada. Lalu ijazah apa yang dipakai itu? Berarti kan ada ijazahnya orang lain yang dipakai, antara lain yang seperti pernah saya sampaikan, itu mengambil dari ijazah iparnya Hari Mulyono. Hari Mulyono, adik iparnya yang menikah dengan adiknya, yaitu Hidayati. Nah, ijazahnya ijazah Hari Mulyono, ya tinggal diubah namanya ya, dan nomornya juga lalu ditempel dengan foto yang dia pikir itu fotonya dia, padahal dia nyuri dari orang lain lagi ya. Nah, sehingga kemudian menjadi salah satu perkara kan. Nah, kalau Mahkamah Agung mempunyai kesimpulan seperti itu, bahwa ijazah-ijazah yang dipakai oleh Jokowi itu ijazah lain, nyuri dari Hari Mulyono, maka fatwanya tidak lagi coba perlihatkan ijazahmu yang asli, tetapi langsung tangkap aja. Ya pasti dia berbohong, ya, melakukan penipuan. Bukan ijazahnya tapi dipakai sampai kemudian menjadi presiden 21 tahun. Ya, pasti orang-orang di Mahkamah Agung itu orang-orang jagoan lah. Betul. Ya, jagoan dan ngerti hukum, ya kan? Saya angkatan 82, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Ya, udah. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu,
pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok. Karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar kita tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya, ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau membuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat Bang Lukman ya. Saya ingin merespon sedikit Bang, karena beberapa hari lalu itu salah satu lawyer anaknya Hasibuan, saya lupa namanya siapa itu, dia bilang dia sudah lihat ijazah aslinya Jokowi, tapi tidak akan dipublikasikan. Satu. Yang kedua, ada rumor lagi ijazah Jokowinya yang asli hilang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah habis dilihat langsung dihilangkan? Ternyata satu. Yang kedua, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa dari diskusi tersebut ada masukan agar skripsi yang tadi ditampilkan dan ijazah atau dokumen yang ada itu dicek secara AI untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena tadi kita dengar bersama, ya, di lembar-lembar pengantarnya pengukuhan itu antara ijazah skripsi Jokowi dan yang lain itu ternyata berbeda. Yang lain itu ada tanda tangan dan nama pengujinya, yang punya Jokowi nggak ada. Jadi ini menimbulkan keraguan, dan kita semua juga tahu bahwa kalau yang namanya skripsi itu pasti ada tanda tangannya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah beberapa hal yang tadi Mas Bang Lukman agar kita membuat struktur yang lebih baik lagi. Nanti mungkin di momen inilah bisa kita sampaikan, karena di tim TPUA nanti ada Bang Egy yang akan memutuskan di Bang Rahmat ya. Bang Lukman ada tambahan, silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary sebagai aktivis dakwah. Saya adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, dan saya dari Lampung bersama teman-teman TPUA Lampung juga. Yang hadir hari ini bukan hanya dari satu provinsi, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Bukit Tinggi, ya, dari Bukit Tinggi. Jadi begini, kalau tadi saya sangat menghormati, ini yang hadir ini orang-orang akademisi semua, ya. Saya walaupun tidak selevel para profesor dokter ini, saya juga sarjana dari sarjana agama dari UIN Lampung. Jadi tadi Pak Profesor, kemudian guru kita dari UI, ya. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan dari mantan alumni UGM, Bapak dari Profesor ya. Tadi bilangnya begini, kalau beliau tidak setuju kalau dikatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena apa? Karena belum pernah melihat yang aslinya. Kan begitu tadi bahasanya ya. Kalau Ijazah bukan asli. iya, jadi kalau saya berpikir sederhana, berpikir yang nggak ruwet-ruwet, seandainya saya pribadi, kita semua, kita dituduh, ibu itu ijazahnya asli, kok ibu bisa jadi bupati? Ijazahnya palsu, kok ibu bisa jadi bupati? Oke, halo teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun kita berada. Nah, pada kesempatan ini, kali ini teman-teman kita telah melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita ini. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, ketika kita lihat ya isu mengenai Joko Widodo yang kita selalu juga palsu, dan tentunya ada banyak rakyat Indonesia yang selalu mempertanyakan hal-hal ini. Apakah ini suatu informasi yang benar ataupun penuh dengan rekayasa yang dibangun oleh orang-orang pembenci dari Joko Widodo? Nah teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, kita melihat bahwasannya sangat luar biasa sekali ya isu hari ini sudah berlarut dibacakan. Nah, di kalangan masyarakat dan juga di kalangan pemerintahan, kalau kita melihat isu mengenai dugaan ijazah Joko Widodo adalah salah satu kontroversi politik yang telah beredar cukup lama di Indonesia. Namun teman-teman, perlu kita lihat dari berbagai sisi, ada fakta yang ada. Awalnya muncul isu-isu ini pertama kali mencuat
sekitar tahun 2014 saat Joko Widodo mulai mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, berbagai pihak yang tidak mendukungnya mengungkapkan tuduhan bahwa dokumen pendidikan termasuk ijazah SMA dan perguruan tinggi yang dimiliki tidak asli atau tercatat secara resmi. Nah, tuduhan ini berkembang di media sosial, didiskusikan publik dan juga disampaikan dalam beberapa forum hukum maupun politik. Nah, sisi yang menyatakan adalah kejanggalan pertama, para pihak yang menuduh menyebut adanya perbedaan data, catatan persif, sekolah ataupun rincian pada dokumen yang dipublikasikan. Mereka juga menemukan argumen bahwa tidak ada jejak lengkap atau rekam administrasi yang jelas sesuai standar resmi. Nah, pendidikan saat itu. Nah, beberapa pihak juga sempat melaporkan hal ini ke lembaga hukum seperti kepolisian atau Barreskrim agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lah, bagi sebagai kalangan isu ini dianggap sebagai penting karena berkaitan dengan masyarakat kalangan seorang memegang jabatan publik tertinggi di mana integritas dan keabsahan dokumen pribadi menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Sisi yang menyangkal dan penelusuran pihak mendukung dan tim hukum Joko Widodo telah berulang kali menyatakan bahwa seluruh dokumen pendidikan adalah sah dan asli. Nah, mereka telah menampilkan salinan dokumen memberikan penjelasan terkait perbedaan format atau pencatatan yang telah wajar mengingat dokumen tersebut berasal dari masa puluhan tahun serta menjelaskan proses pendidikan yang jalan Joko Widodo dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, berpihak pada independen termasuk tim penelusuran, berita media dan lembaga yang berwenang juga telah melakukan pengecetan ke sekolah dan universitas terkait secara hukum. Nah, hasil penelusuran tersebut menyatakan bahwa nama Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa dan mahasiswa yang sah serta dokumen yang ada sesuai. Nah, dengan catatan lembaga pendidikan tersebut secara hukum hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan ataupun keputusan resmi lembaga negara yang menyatakan ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, laporan-laporan yang diajukan terkait hal ini umumnya tidak dilanjutkan atau dihentikan karena tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup. Nah, pandangan berbagai pihak sebagai masyarakat, isu ini menjadi salah satu alasan keraguan terhadap kredibilitas Joko Widodo. Nah, meskipun tidak ada bukti yang sah dan kuat, mereka melihat hal ini sebagai besar bagian dari transparansi yang kurang lengkap. Nah, di sisi lain teman-teman, kita melihat bagaimana besar masyarakat dan pengamat politik melihat isu ini sebagai bagian dari serangan politik yang strategi untuk menguntungkan citra lawan dan tidak memiliki dasar fakta yang kokoh. Nah, mereka berpendapat bahwa isu ini terus dikembangkan meski sudah berkali-kali dibantah dan diperiksa karena masih efektif mempengaruhi persepsi. Sebagian politik, isu ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan tetap pihak memiliki pandangan yang berbeda tergantung pada sumber informasi yang mempercayai. Nah, hal ini juga menunjukkan betapa sensitifnya isi dokumen pribadi dan integritas tokoh publik di mata masyarakat Indonesia. Apakah Anda ingin juga menjelaskan bagaimana proses pendidikan sekolah seorang Jokowi? Nah, teman-teman, kalau kita melihat, teman-teman, mari kita tuliskan di sini bahwasanya di masyarakat pandangan berbagai sebagai pihak memiliki keraguan menganggap hal ini penting. Namun sebagian besar lainnya menilai isu ini merupakan bagian dari serangan pelit. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ya, kita akan menuliskan di sini bahwasanya bagaimana Jokowi lulus di mana Joko Widodo ya. Nah, Joko Widodo lulusan Universitas Gadjah Mada. Oke, mari kita searching. Nah, teman-teman, ini AI yang memang menjawabnya. Nah, ini teman-teman, naskah audio Joko Widodo lulusan Universitas Gadjah Mada benar. Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi. Nah, oke teman-teman, benar Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi adalah lulusan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan Jenderal serta setelah satu lulusan pada 5 November tahun 1985 dengan gelar insinyur dengan nomor induk mahasiswa 8034416 KT 16861 kuliah
tahun 1980, pihak UGM sudah berulang kali menegaskan secara resmi nama dan datanya tercatat secara lengkap mulai dari pendaftaran, nilai kuliah, tugas lapangan, ujian sampai ke lulusan dan wisuda 19 November tahun 1945. Nah, dokumen arsip kampus lengkap dan hasil pemeriksaan forensik kepolisian juga menyatakan dokumen dan stempel ijazahnya asli sama dengan standar masa itu. Jadi secara administrasi akademik dan pernyataan resmi kampus, Jokowi sah merupakan alumni Universitas Gadjah Mada. Isu yang menyatakan sebaliknya belum pernah dibuktikan dengan data resmi maupun keputusan hukum yang sah. Nah, teman-teman, inilah yang terjadi. Nah, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar. Salam NKRI harga mati.